Bapak, Ibu, Saudara, warga Embun Sorgawi yang diberkati, doa adalah media yang menghubungkan manusia dengan Allah Bapa, dan Allah berkenan atas doa yang dinaikkan oleh umatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, mari kita membahas satu topik, Allah mendengar doa. Teksnya diambil dari Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Bangsa Israel sangat menderita di negeri pembuangan. Mereka menantikan pertolongan Tuhan. Yesaya berharap bahwa Allah akan membela umatnya dengan cara yang dahsyat. Dia membayangkan Allah turun dari langit disertai dengan letusan gunung. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, doa merupakan pertemuan muka dengan muka secara langsung dengan Tuhan yang dimungkinkan oleh karya Kristus di Golgota. Dalam pertemuan itu ada dialog, ada pembicaraan, dan ada mendengarkan. Dari situlah doa merupakan kekuatan orang percaya untuk setia bertindak dalam ketaatan. Nabi Yesaya menyatakan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab doa. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jika ilah-ilah lain mati sehingga tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat bertindak menjawab doa dari orang-orang yang berseru kepadanya. Namun berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dapat mendengar, menjawab, dan bertindak. Sayangnya, kitalah yang seringkali tidak berdoa atau hanya berdoa formalitas saja. Doa seharusnya menjadi ruang penting antara kita dan Sang Bapa, agar kita bisa mendengar dan melihat kehendak-Nya ketika kita menanti-nantikan Dia. Dasar itulah yang kita serukan kepada Tuhan, agar kehendak-Nya terjadi di bumi seperti di sorga. Secara umum kita memahami bahwa Allah menghendaki kita mengenal jalan-Nya. Lalu kita berdoa agar Allah menerangi hati kita untuk melihat jalan-jalan itu. Dan meskipun kita hanya menerima satu langkah ke depan, kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah selanjutnya. Jadi, berdoa dalam pengenalan akan Allah akan sangat efektif. Dan memang itulah yang dikehendaki Allah. Kita berdoa bukan karena kewajiban dan rutinitas, melainkan karena kita percaya Allah yang hidup akan bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, mengapa orang percaya harus berdoa? Bagaimana seharusnya berdoa? Apa yang didoakan? Dan apa akibat langsung yang kita rasakan ketika kita berdoa? Mari kita lihat, kenali, dan pahami kehendak Allah, serta doakanlah
apa yang perlu didoakan agar kehendak Allah itu yang terjadi. Doa adalah seruan hati kita agar kerajaannya hadir, kehendaknya terjadi, namanya dimuliakan. Tuhan memberkati.